Selamat malam semuanya. Kita lagi operasi Matel di depan Polsek Panimban. Yang satu sudah dapat, dua lagi menuju sini pakai mobil Avanza. Turun nih. Jangan ada video ini dulu. Kasihan nih. Videonya yang sudah menewaskan anggota gaib ya, mobilnya tuh videonya ya. Selamat siang, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 30 Juni 2022. Saat ini sedang berada di Mapolsek Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, untuk menelusuri satu peristiwa meninggalnya ketua gaib Kecamatan Panimbang yang konon telah terjadi satu insiden diduga dengan kendaraan Matel. Dan hari ini Bang Kumis sengaja akan nanya-nanya seputar atau informasi atas peristiwa tersebut dari Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis mengabarkan. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis pengen masuk untuk melihat pertama tentang kendaraan yang konon ada di Polsek atau sektor Panimbang. Selamat pagi, Pak. Bisa melihat mengambil gambar kendaraannya, Pak? Ada di mana ini? Di garasi, oke. Mohon izin jandarnya. Nah, setelah Bang Kumis izin kepada anggota yang memang hari ini lagi piket untuk mengetahui di mana kondisi kendaraan yang memang kemarin sempat terjadi kecelakaan. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis mendapatkan izin dari anggota Polsek Panimbang untuk mengambil gambar di kendaraan Avanza putih yang kemarin sempat terjadi insiden di wilayah hukum Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan nanti Bang Kumis akan melihat dari dekat kondisi kendaraannya sendiri. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ada di dekat kendaraan Avanza warna putih yang kondisinya rusak akibat insiden kemarin. Seperti inilah, dan mungkin Bang Kumis akan lihat bagi hal-hal yang lainnya dari kendaraan ini. Dan perlu diketahui bahwa kendaraan ini bernomor polisi A1367B. Nah, pemirsa, siang ini Bang Kumis sudah ketemu dengan sahabat media dari Bratapos yang kebetulan pada waktu peristiwa tadi malam ada di lokasi. Untuk lebih jelas lagi, Bang Kumis mau tanya nih. Selamat siang, Akang. Selamat siang juga, Bang Kumis. Perkenalan dulu, Kang. Siapa, Kang? Nama saya Iman dari media Bratapos. Dari Bratapos. Nah, kebetulan Bang Imam, menurut informasinya dari kawan juga bahwa Kang Imam pada waktu peristiwa terjadi ada di lokasi di sini, Kang. Oh betul, waktu pas kejadian posisi saya emang berdiri di sini. Waktu pas kejadian saya langsung lihat di TKP bahwa itu ada mobil, pertama Avanza hitam, yang kedua Avanza putih. Ya, yang terjadi kecelakaan itu yang ketiga adalah mobil losbak. Karena di sini banyak kerumunan orang yang menanyakan terkait Matel pada waktu itu, bahwa Matel dinaikkan ke mobil putih. Nah, sehingga pada rekan-rekan yang di sini, orang-orang di sini menanyakan pengen melihat Matelnya gitu. Pas di stop sama satu anggota kepolisian, pengen melihat, minta izin. Udah itu dari pihak kepolisian juga ada yang sebelah kanan juga, ada yang di depan, banyakkan orang yang berkerumun di situ. Setelah diberhentikan,
sambil berjalan pelan-pelan dia diarahkan untuk masuk ke kantor ke Kapolsek. Masa warna putih itu bukannya langsung belok ke sini ke arah ke kantor, malah dia tancap gas. Pada posisi itu kan banyak orang di situ tuh di depan mobil, hampir juga ada yang mau ketabrak kalau nggak loncat mah. Pas terjadi kabur di situ dari sebelah kanan di sini nih, dari sebelah kanan kan ada orang tuh pengen lihat gini, lihat ke mobil. Karena mobil posisinya buang, mungkin karena spontan kaget apa gimana, dia langsung nangkel ke mobil hingga dibawalah ke arah ke Panimbang. Nah, karena di situ ada orang, saya panik kan. Saya menginformasikan ke rekan-rekan itu, kata saya tolong dibantu, itu ada orang yang naik di mobil ngegantung, kata saya takut ada apa-apa. Pas disusul sama orang-orang, yang pertama yang nyusul itu kan disangkanya mobil itu udah lari jauh, sama yang kedua udah lari jauh. Pas yang ketiga saya ikut juga sama Bang Sadam di situ ke TKP. Di situ udah mulai banyak orang. Nah, di situ saya bantu. Kebetulan saya juga bantu juga dengan pihak Kapolsek Panimbang. Saya bawa korban yang ada di dalam mobil. Saya bawa orang satu laki-laki, yang kedua ibu-ibu, yang ketiganya anak kecil, dan yang keempatnya itu masih umuran bangsa sekitar 15 tahunan. Saya bawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Waktu itu saya balik lagi. Nah, waktu itu ada pesan dari keluarga yang di dalam mobil, Pak, tolong itu di dalam mobil ada HP iPhone, katanya. Tolong diamankan, Pak ya. Oke, siap, nanti saya konfirmasi ke pihak anggota, kata saya tuh. Nah, kebetulan waktu itu di situ masih ada petugas, ya masih ada anggota. Bang, kata saya ini di dalam mobil masih ada HP yang ketinggalan. Informasinya dari yang bersangkutan ada 4 HP, ada iPhone, ada apa, katanya gitu kan. Setelah itu ditunggulah. Nah, pas di TKP di sana, di tempat mobil ngebalik. Karena saya penasaran dengan orang yang ngegelantung tadi. Kemana ini orang gitu. Perkiraan saya ini orang jatuhnya ke sebelah kanan. Karena pada posisinya mobil itu arahnya ke timur. Gitu kan. Saya kemana ini orang, saya cari-cari habis nganter orang itu ya. Habis nganter yang kecelakaan itu. Saya cari-cari. Nah, kebetulan itu ada juga dari ormas gaib ya, namanya Tony kalau nggak salah itu. Minta izin ke anggota, Bang, katanya saya lihat, boleh nggak di sini di TKP? Oh, silakan aja, yang penting katanya jangan masuk dulu ke mobil. Nah, karena Tony itu mungkin karena dia melihat bahwa itu temannya. Kalau saya secara langsung kan saya kira itu siapa gitu yang gelantung. Nggak taunya dari lembaga gaib juga yang gelantung waktu itu. Hingga terseret ke bawah hampir sekitar 800 meter, Bang Kumis. Nah, posisi terakhir di saat mobil itu kecelakaan, itu di lokasi, bisa Bang sebutkan? Pokoknya dari TKP itu arah ke Panimbang sekitar 800 meter, tepatnya di dekat Tambak Udang, sebelahan Tambak Udang. Di situ ada parit, mobil ngebalik, jadi balik arah lagi. Mungkin karena panik, karena apa? Yang saya lihat itu di TKP itu menabrak ada tiang pembatas gitu, keamanan. Oke, Bang, nanti pemirsa, nah inilah satu informasi yang memang utuh dari TKP sendiri ya. Kebetulan ini juga dari media. Dan mungkin untuk lebih jelas lagi nanti Bang Kumis mau terus menyelusuri jejak kasus ini sampai ke TKP di mana mobil itu terjadi kecelakaan. Oke, Bang, terima kasih. Oke, siap, Bang Kumis. Nah, pemirsa, disinilah lokasi peristiwa tadi malam yang konon diduga Mapel yang mengakibatkan tewasnya anggota atau ketua gaib Panimbang. Dan nanti bagaimana untuk melihat kondisi sekeliling lokasi tempat peristiwa itu terjadi dari Panimbang, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Channel Bang Kumis kami mengucapkan turut
sahabat Bang Kumis dari Panimbang, yaitu Ketua Gaib 212 Panimbang, dan nanti bagaimana prosesi pemakaman dari Pak Ahmad dari Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Turfin. Oh, selamat pagi Kang Sadam. Ya, pagi. Ketemu lagi sama Bang Kumis berbagi ini. Menindaklanjuti informasi seputar satu insiden Matel versus warga. Kemarin belum sempat ada informasi sampai terjadinya seorang anggota gaib meninggal dunia. Bang, bisa untuk sedikit menceritakan kronologis dari awal sampai di TKP dan terjadi meninggalnya sahabat kita Bang Ahmad itu gimana, Bang? Jadi begini, Pak. Kemarin kejadian pada sore hari ya, dari jam 2 sampai jam 5 ya. Setelah si terduga pelaku diamankan di Polsek Panimbang, sebagian rekannya kan yang 3 orang itu kabur melarikan diri. Pada saat mau ditanya, dia kontak sama pihak keluarganya yang dirangkas, sebenarnya seperti itu. Akhirnya menjemputlah ke sini, dan ada salah satu warga dari sana melaporkan ke Polsek bahwasanya yang kabur tadi yang 3 orang dijemput dan naik ke mobil Avanza yang berplat nomor A sekian-sekian warna putih. Sampai si warga itu melaporkannya juga ke Polsek. Dan pada saat itu setelah maghrib, habis maghrib lah, pada maghrib, mobil tersebut lintas ke jalur Polsek dan diberhentikanlah untuk ditanya, dan yang memberhentikannya itu oleh anggota Polsek juga. Itu takut terjadi hal yang tidak diinginkan, kita menjaga. Dan teman-teman juga sekaligus almarhum itu pada saat itu ada di TKP. Nah, ketika mobil mau diamankan ke Polsek, mau ditanya di Polsek, mobil sudah masuk, keadaan udah ada di bahu jalan kanan, dia tiba-tiba banting setir dan menabrak almarhum pakai ban kanan itu, sampai almarhum motor jatuh pegangan ke pintu supir. Akhirnya si jendela yang saya lihat itu kayaknya dinaikkan sampai almarhum itu terjepit. Nah, disitulah ada terjadi si almarhum itu nggak bisa lepas dari mobil itu karena kejepit, sampai dibawa, sampai terjadilah musibah yang mobil terbalik di sana. Nah, perlu dipertegas lagi nih, Bang Sadam, saat kendaraan kan Bang Sadam tadi mengatakan di stop, berarti itu di kawasan Polsek, Pak ya? Di depan Polsek, dan itu juga didampingan sama orang Polsek juga. Kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita juga manusia ya, takut salah. Nah, terus pada waktu peristiwa sampai mobil itu berhenti atau kecelakaan yang di daerah mana itu, Bang? Setelah dikejar Di itu? Awi Koneng, Pak. Awi Koneng lewat dikit pas tikungan. Nah, waktu apakah di Awi Koneng itu dicegat atau memang dia dalam arti kecelakaan sendiri? Tahu-tahu semuanya juga mobil itu udah keadaan terbalik, Pak. Nah, oke. Untuk bukan pelaku, orang yang ada di dalam mobil tersebut sekarang posisinya di mana? Semalam saya lihat ada posisinya di Alinda, lagi pengobatan. Nah, yang ada berapa orang di kendaraan yang diduga Matel itu? Di dalam mobil itu 3 orang yang jemput, terus ada perempuan 2, anak kecil.